Di balik sosoknya yang santun, nyentrik dan bersahaja, Kang Deddy Mulyadi dikenal sebagai pemimpin yang tak hanya merakyat, tapi juga sering membuat keputusan di luar logika politik biasa. Ia lebih suka menyapa warga di pelosok daripada duduk di kantor. Ia lebih nyaman berbincang dengan kakek nenek petani ketimbang mengurus lobi-lobi kekuasaan. Namun di balik semua itu, tersimpan rahasia besar yang tak diketahui banyak orang. Sebuah perjanjian gaib yang tak membawa kekayaan instan, melainkan berkah yang tak kasat mata. Tahun 2004, saat ia masih muda dan belum dikenal luas, Deddy Mulyadi sering menghilang beberapa hari ke gunung-gunung di Jawa Barat. Ia mengaku sedang mencari ketenangan dan ilmu kasepuhan Sunda. Suatu malam, ia bermalam di hutan Gunung Cakrabuana, tempat yang dipercaya sebagai jalur gaib para leluhur Sunda wiwitan. Saat malam mencapai puncak sepi, terdengar suara angin berdesir, lalu muncul sosok berjubah putih dengan wajah bersinar samar. Sosok itu memperkenalkan diri sebagai Ki Prabu Cipta Mandala, salah satu leluhur penjaga tanah Pasundan. Ia tidak menawarkan harta atau tahta, melainkan ilmu pesugihan putih. Ilmu berkah yang hanya bisa diwarisi oleh orang yang rela mengabdi kepada rakyat tanpa pamrih duniawi. Ilmu ini bukan tentang memanggil uang, tapi memanggil manfaat. Siapa pun yang menolong hidup orang lain dengan tulus, maka hidupnya akan berlimpah berkah. Tapi ingat, jalan ini berat. Engkau akan dihina, dicaci, difitnah. Tapi jangan gentar. Deddy menyanggupi. Ia mengambil segenggam tanah dari puncak Cakrabuana sebagai simbol ikrar pengabdian kepada bumi, rakyat, dan semesta. Sejak saat itu, hidupnya perlahan berubah. Tanpa kampanye besar-besaran, ia terpilih menjadi wakil bupati, lalu jadi bupati, lalu jadi tokoh nasional. Tapi yang ajaib, setiap keputusan kontroversial yang ia ambil, seperti membela pedagang kecil dari gusuran atau membangun jalan kampung tanpa izin pusat, justru selalu berdampak positif. Bahkan suatu ketika ia menolak dana proyek besar dari Jakarta karena mencium aroma korupsi. Banyak yang bilang karirnya akan tamat. Tapi justru setelah itu, proyek-proyek pembangunan desa mengalir sendiri. Seperti ada tangan tak terlihat yang membukakan jalan. Banyak pengusaha tiba-tiba menawarkan CSR tanpa diminta. Dan yang lebih aneh, setiap bangunan yang ia resmikan jarang mengalami kerusakan seolah dilindungi sesuatu. Setiap kali tampil di publik, Kang Deddy selalu mengenakan ikat kepala Sunda dan membawa kujang kecil di balik bajunya. Banyak yang mengira itu sekadar simbol budaya. Namun di balik itu, kujang tersebut adalah pusaka warisan dari Ki Prabu, yang dipercaya bisa menolak bala dan menyaring energi negatif dari orang-orang jahat. Ikat yang ia pakai pun bukan sembarang kain. Itu adalah hasil tenunan seorang nenek tua di Subang yang konon menenunnya, sambil melantunkan doa-doa kasepuhan. Siapapun yang mengenakan ikat itu dengan niat suci akan dijauhkan dari niat jahat, dan niat buruk orang lain akan terpental sebelum menyentuhnya. Tahun 2019, menjelang akhir masa jabatannya, Deddy diterpa berbagai fitnah. Ia dituduh aliran sesat, dituduh memelihara jin karena terlalu sering bercakap sendiri di makam-makam leluhur, dan bahkan dituding melakukan ritual pesugihan. Namun yang tak diketahui publik, setiap malam Jumat Kliwon, Kang Deddy memang menyepi di situs-situs keramat, bukan untuk ritual kekayaan, tapi berdialog batin dengan para leluhur, sebuah tradisi kasepuhan untuk meminta petunjuk dalam mengambil keputusan penting bagi masyarakat. Puncaknya, saat ia dicoret dari daftar calon pemimpin tingkat nasional, ia memilih diam. Ia kembali ke Gunung Cakrabuana, bertapa selama 7 malam dan menerima wahyu baru, bahwa pengabdian sejati bukan soal jabatan, tapi tentang kebermanfaatan. Kang Deddy tak pernah kaya dalam ukuran konvensional, tapi ia selalu cukup. Rumahnya sederhana, mobilnya biasa. Tapi setiap kali ia membuka dompet, selalu ada cukup untuk membantu. Setiap kali ia butuh dana untuk proyek rakyat, selalu saja muncul bantuan. Tak perlu proposal, tak perlu lobi. Ia hanya perlu niat tulus dan keyakinan penuh. Orang-orang di sekitarnya mulai menyadari bahwa mungkin memang ada sesuatu yang menjaga dan mengaliri hidupnya. Tapi bukan jin, bukan setan, melainkan energi leluhur,
doa orang kecil, dan restu bumi yang tak terlihat. Kini, di tengah dunia yang semakin keras dan egois, Kang Dedi mulai mewariskan ilmu pesugihan putih ini kepada para pemuda. Bukan dalam bentuk ajian atau mantra, melainkan dalam bentuk filosofi hidup. Bantu orang sekecil apapun. Jangan takut miskin asal hidup bermanfaat. Jangan sombong dengan kekuasaan, karena kekuasaan hanya ujian. Cintai budaya leluhur, karena di sanalah doa-doa abadi bersemayam. Ia percaya bahwa selama masih ada satu orang yang hidup dengan niat tulus dan kebermanfaatan, maka tanah Pasundan akan tetap subur dan rakyatnya akan selalu dijaga. Pesugihan Kang Dedi Mulyadi bukan tentang tumbal, bukan tentang keris berdarah, bukan tentang jin berwujud buaya putih atau nyai siluman, tapi tentang pesugihan sejati yang berasal dari hati yang ikhlas, kerja keras, dan pengabdian kepada sesama. Di dunia yang haus kekuasaan dan uang, kisah ini mengajarkan kita bahwa pesugihan paling ampuh bukanlah yang gaib, tapi yang hidup dalam tindakan nyata. Menanam pohon, menyelamatkan tradisi, memberi makan orang lapar, dan membela yang tertindas. Dan selama orang-orang masih mau hidup dengan nilai itu, maka hidup mereka akan berkah dan bermanfaat. Setelah kembali dari pertapaannya di Gunung Cakrabuana, Kang Dedi menerima satu anugerah yang tak semua manusia miliki. Ilmu panggil rasa. Ilmu ini memungkinkan dirinya mendengar jeritan batin rakyat tanpa mereka harus berbicara. Ia bisa merasakan penderitaan janda tua yang tidak makan 3 hari. Bisa mendeteksi petani yang gagal panen dan malu meminta bantuan, atau anak-anak yang putus sekolah karena tak punya seragam. Ilmu ini bukan hasil wirid atau mantra, melainkan lahir dari ketulusan niat dan penyatuan energi dengan bumi leluhur. Maka tak heran, ia sering tiba-tiba muncul di rumah-rumah warga tanpa pemberitahuan dan selalu tepat sasaran. "Kamu tahu dari mana saya butuh bantuan, Kang?" tanya seorang ibu penjual kerupuk yang anaknya sakit parah. "Rasanya datang sendiri ke dada saya, Bu," jawabnya sambil tersenyum. Di pelosok Jawa Barat banyak desa yang sebelumnya mati suri, terisolasi, tak produktif, dan ditinggalkan warganya. Namun ketika Kang Dedi berkeliling, desa-desa itu seolah hidup kembali. Aneh tapi nyata, tanah yang tandus kembali subur, dan sungai yang tercemar mulai jernih hanya beberapa bulan setelah ia mengunjungi dan berdialog dengan para tetua adat setempat. Banyak yang bilang itu kebetulan, tapi para kuncen dan juru kunci desa tahu, Kang Dedi menyatukan dirinya dengan energi tanah. Ia tidak hanya memberi bantuan material, tapi juga membersihkan aura kegelapan yang selama ini mengikat desa itu. Ia tidak memanggil jin, ia memanggil kesadaran. Desa bukan dibangun dengan anggaran, tapi dengan rasa hormat kepada tanah dan para leluhur yang dulu menggarapnya. Semakin tinggi namanya naik, semakin banyak pula pihak-pihak gelap yang mencoba menjatuhkannya. Bahkan ada beberapa tokoh yang diketahui menggunakan pesugihan hitam, mengorbankan kambing, uang, atau bahkan nyawa untuk memperoleh jabatan dan projkai. Namun ilmu pesugihan putih Kang Dedi justru menjadi penyeimbang. Ia tidak pernah melawan dengan santet. Ia melawan dengan doa kaspuhan, gotong royong masyarakat, dan kejujuran yang konsisten. Aneh tapi nyata, proyek-proyek para lawannya yang penuh kecurangan seringkali mangkrak, rusak, atau gagal total. Beberapa pengusaha bahkan datang kepadanya diam-diam. "Saya sudah coba semua jalur gelap, tapi semuanya buntu. Boleh saya belajar dari Anda, Kang?" Kang Dedi hanya menjawab, "Buang semua pesugihan hitam. Gantilah dengan satu ilmu, niat yang benar, dan kerja untuk rakyat." Tahun 2025, Kang Dedi mendirikan sebuah tempat yang unik. Bukan sekolah formal, bukan pesantren, tapi disebutnya sekolah rasa. Tempat anak muda belajar menyatu dengan lingkungan, merasakan penderitaan orang lain, dan belajar hidup dari kisah rakyat jelata. Disinilah ia mulai mengajarkan pesugihan sosial, sebuah filosofi, bahwa kekayaan sejati adalah ketika hidup kita menjadi solusi bagi banyak orang. Tak ada ritual gelap, tak ada tumbal, hanya kepekaan, tanggung jawab sosial, dan cinta terhadap tanah air. Lulusan sekolah rasa ini banyak yang kemudian menjadi aktivis lingkungan, guru sukarela, bahkan kepala desa yang berani menolak korupsi. Suatu malam,
Kang Dedi bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia duduk di bawah pohon beringin besar, dan datanglah 3 sosok berjubah putih dengan wajah bercahaya. Engkau telah membangkitkan kembali warisan yang hampir hilang. Tapi ingat, ujian terakhir akan datang saat rakyat mulai melupakan rasa dan hanya mengejar rupa. Benar saja. Tahun berikutnya, media sosial penuh dengan kebencian. Kebaikan diolok, niat tulus dianggap pencitraan. Bahkan, sekolah rasa pun difitnah sebagai sarang kultus. Tapi Kang Dedi tidak gentar. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku tidak butuh disukai. Aku hanya butuh menyelesaikan tugasku." Kini, Kang Dedi mulai menyiapkan penerusnya. Bukan anak kandung, tapi anak-anak ideologis. Mereka yang hidup untuk rakyat, bekerja dengan hati, dan tidak silau kekuasaan. Wasiatnya hanya satu. Lanjutkan ilmu pesugihan ini, bukan dengan ritual tapi dengan keikhlasan. Ingat, setan paling jahat bukan yang gaib tapi yang bernama nafsu kekuasaan dan keserakahan manusia. Kisah Kang Dedi Mulyadi bukan tentang mistik kosong atau legenda bombastis, tapi tentang ilmu pesugihan putih, ilmu keberkahan, yang memanggil rezeki dari pintu-pintu yang tak terlihat, hanya jika niat kita lurus dan hati kita bersih. Masyarakat yang dibantunya tidak pernah lupa. Mereka tidak tahu bagaimana, tapi tahu bahwa setiap kali Kang Dedi hadir, hidup mereka terasa lebih terang. Setelah berhasil membangun sekolah rasa dan menyebarkan ilmu pesugihan sosial, Kang Dedi mendapatkan petunjuk dari mimpi leluhur, sebuah peta kuno yang menampilkan 7 titik energi di Tanah Sunda, dikenal sebagai Mandala Gaib Tanah Sunda. Titik-titik ini tersebar di tempat-tempat sakral seperti Situ Lengkong Panjalu Gunung Tangkuban Perahu, Curug Cigentis, Batu Kujang Purwakarta, Situs Karangkamulian Gunung Cikuray, dan Kawah Galunggung. Konon, jika 7 titik ini dibangkitkan kembali lewat ritual Kasepuan Putih, maka Jawa Barat akan mengalami kemakmuran besar dan ketentraman panjang selama 100 tahun ke depan. Didampingi oleh para juru kunci, karuhun adat, serta tokoh masyarakat yang bersih hatinya, Kang Dedi melakukan perjalanan satu persatu ke titik-titik mandala tersebut. Ia tak membawa alat modern, hanya kemenyan, air bumi, keris pusaka warisan kakek buyutnya, dan daun kawung sebagai simbol kesederhanaan dan kemurnian niat. Setiap ritual dilaksanakan saat bulan purnama jatuh di hari Jumat Kliwon, waktu di mana tabir antara dunia nyata dan gaib menjadi paling tipis. Saat ritual berlangsung, masyarakat sekitar mengaku merasakan hawa sejuk yang tak biasa, meski cuaca sangat panas. Waktu Kang Dedi menginjakan kaki di Curug Cigentis, airnya mendadak bening seperti kaca, padahal sebelumnya keruh bertahun-tahun. Di titik terakhir, yaitu Batu Kujang Purwakarta, Kang Dedi melakukan meditasi selama 7 hari 7 malam, tanpa makan dan tanpa tidur. Disinilah, harimau penjaga tanah Pasundan muncul dalam wujud gaib, sebuah sosok makhluk besar bermata emas yang dikenal dalam legenda sebagai Maung Gede Sunda. Makhluk itu bukan makhluk jahat, melainkan roh pelindung tanah Sunda yang tertidur karena manusia lupa pada akar budayanya. Kami tertidur karena manusia lebih mencintai aspal daripada sawah, lebih sibuk selfie daripada sembah bumi, ucap sang maung melalui suara langit, Kang. Dedi lalu membuat perjanjian suci. Ia akan menjadi penjaga budaya, menyeimbangkan pembangunan dan kearifan lokal. Sebagai gantinya, roh pelindung akan bangkit dan menyebarkan aura ketentraman ke seluruh wilayah. Pasca ritus tersebut, perubahan demi perubahan mulai terjadi. Cuaca ekstrem mereda, hujan turun tepat waktu, hasil panen meningkat pesat, terutama di daerah Cianjur, Garut, dan Sumedang. Konflik antar warga berkurang drastis. Desa-desa yang dulunya ribut urusan tanah kini bergotong royong. Pemerintah daerah saling bekerja sama tanpa korupsi. Bahkan beberapa pejabat secara terbuka mengaku seperti disadarkan secara tiba-tiba. Padahal tak ada undang-undang baru, tak ada dana triliunan, hanya satu perubahan besar, aura bumi telah disucikan. Ilmu pesugihan Kang Dedi bukan mengalirkan uang, tapi mengalirkan keberkahan. Kang Dedi menyadari bahwa Jawa Barat tak bisa maju hanya dengan mistik.
Maka ia mulai merintis program yang menggabungkan teknologi digital dengan nilai budaya lokal. Aplikasi lokal diluncurkan seperti Rasa Kita, platform digital pengaduan masyarakat berbasis empati, bukan sekadar laporan, Sunda Smart, marketplace untuk produk UMKM yang diberkahi dengan doa kasepuhan, Sekolah Langit, live streaming pelajaran spiritual berbasis budaya Nusantara. Yang menarik, semua program ini tidak pernah down, walau servernya sederhana. Banyak yang curiga, tapi Kang Dedi hanya berkata, jika niat dan kebaikan digabungkan, teknologi pun akan dilindungi oleh langit. Ketika Jawa Barat jadi provinsi paling tentram dan mandiri di Indonesia, dunia mulai bertanya. Wartawan dari Jepang, Eropa, dan bahkan Harvard datang mewawancarai Kang Dedi. Apa rahasia Anda dalam memajukan wilayah tanpa kekerasan? Kang Dedi hanya menjawab pendek, saya tidak memajukan Jawa Barat. Saya hanya membuat masyarakat ingat bahwa tanah ini sudah subur dan sakral sejak dulu. Kita hanya perlu berhenti merusaknya. Menjelang usianya yang ke-70, Kang Dedi mulai menggembleng para penerusnya, bukan dari keluarga, tapi dari anak-anak muda Sunda yang rendah hati, rajin, tirakat, dan tidak tergiur jabatan. Ia membentuk komunitas rahasia bernama Pewaris Maung Gede. Syarat masuk, harus pernah gagal dan bangkit, harus sanggup tidur di pemakaman selama 3 malam, dan harus berani mengatakan kebenaran di depan kekuasaan. Cerita Kang Dedi Mulyadi mengajarkan kita bahwa pesugihan sejati bukanlah ilmu memanggil setan untuk memperkaya diri, tapi ilmu menyatukan hati dengan tanah, langit, dan rakyat. Ilmu yang menjadikan diri kita alat keberkahan bagi orang lain. Kaya itu bukan saat kamu punya banyak, tapi saat kamu bisa membagi banyak tanpa takut habis. Kini, Jawa Barat bukan hanya maju dan modern, tapi juga tentram, santun, dan penuh rasa. Dan semua bermula dari satu orang yang berani memilih jalan putih saat dunia tenggelam dalam hitam. Jika suatu malam kamu lewat hutan atau desa sunyi dan tiba-tiba merasa damai tanpa alasan, mungkin itu adalah jejak aura pesugihan putih dari Kang Dedi, yang tak kasat mata tapi menggetarkan jiwa. Untuk mendapatkan kisah selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.